Pablo Escobar, antara kekuasaan, kekayaan, dan teror. Pablo Emilio Escobar Gaviria lahir pada tanggal 1 Desember tahun 1949 di Rio Negro, Kolombia. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang petani, sementara ibunya merupakan seorang guru sekolah dasar. Tak lama setelah ia lahir, keluarganya pindah ke Envigado, sebuah kota kecil yang merupakan pinggiran dari Medellin. Di sanalah Escobar muda memulai jalan hidupnya yang penuh lika-liku dan akhirnya menjadikannya salah satu sosok paling terkenal atau ditakuti di dunia. Sejak usia remaja, Escobar sudah terlibat dalam dunia kejahatan. Ia memulai dengan berbagai aktivitas ilegal kecil seperti menjual ijazah palsu, menyelundupkan peralatan elektronik, hingga mencuri dan menjual kembali batu nisan. Ia bahkan sempat ditangkap untuk pertama kalinya pada tahun 1974 karena mencuri mobil. Meski tergolong kecil, kegiatan kriminal ini menjadi fondasi bagi karier kejahatannya yang akan meluas secara luar biasa dalam dekade-dekade berikutnya. Pada pertengahan tahun 70-an, ketika industri kokain mulai berkembang pesat di Kolombia, karena kedekatannya dengan negara-negara produsen utama daun koka seperti Peru, Ekuador, dan Bolivia, Escobar mulai merambah ke bisnis penyelundupan narkotika. Bersama dengan mitra utamanya, yaitu 3 bersaudara Ochoa, Juan David, Jorge Luis, dan Fabio, ia ikut mendirikan organisasi kriminal yang kemudian dikenal sebagai Kartel Medellin. Organisasi ini fokus pada produksi, transportasi, dan distribusi kokain, menjadikan Escobar sebagai salah satu penguasa perdagangan narkotika paling kuat sepanjang sejarah. Menjelang pertengahan dekade 80-an, Kartel Medellin telah mendominasi perdagangan kokain internasional. Escobar bukan hanya seorang gembong narkoba, tetapi juga simbol kekuatan dan kekayaan. Menurut sejumlah laporan, pada puncak kekuasaannya, kekayaan Escobar diperkirakan mencapai 25 miliar dolar Amerika Serikat. Uang tersebut digunakan untuk mendanai gaya hidup mewah yang mencengangkan. Salah satu contoh nyata adalah Hacienda Nápoles, sebuah tanah milik seluas 7.000 hektar yang konon dibangun dengan biaya 63 juta dolar Amerika Serikat. Di atas tanah ini terdapat lapangan sepak bola, danau buatan, arena adu banteng, landasan udara, lapangan tenis, dan bahkan kebun binatang pribadi yang dihuni jerapah, kuda Nil, dan unta. Meskipun ia adalah penjahat, Escobar juga dikenal karena kegiatan filantropisnya. Ia membangun rumah-rumah untuk kaum miskin, membiayai sekolah, dan membagikan uang di komunitas-komunitas miskin di Medellin. Tindakan-tindakan ini memberinya reputasi sebagai Robin Hood modern di mata sebagian masyarakat. Bahkan, pada tahun 1982, ia berhasil terpilih menjadi anggota cadangan Kongres Kolombia. Sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak dan memperlihatkan betapa dalamnya pengaruh uang narkotika dalam politik Kolombia saat itu. Namun, kebaikan Escobar hanyalah satu sisi dari koin. Di balik citra dermawannya, Escobar adalah seorang tokoh brutal yang dikenal dengan filosofi plata o plomo, artinya perak atau timah, yang merujuk pada suap atau peluru. Siapapun yang menentangnya, mulai dari pesaing kartel seperti kartel Cali, hingga pejabat pemerintah, polisi, hingga warga sipil biasa, dapat menjadi sasaran kekerasan. Salah satu peristiwa paling mengenaskan terjadi pada tahun 1989, ketika kartel Medellin diduga menanam bom di dalam pesawat penumpang untuk membunuh seorang informan. Ledakan tersebut menewaskan lebih dari 100 orang. Ketika Amerika Serikat menjadi target utama ekspor kokain dari kartel Medellin, pemerintah negara tersebut mulai menekan Kolombia untuk mengekstradisi Escobar. Namun Escobar dengan tegas menolak diekstradisi, bahkan pernah menyatakan bahwa ia lebih memilih mati di tanah airnya daripada hidup dalam sel penjara di Amerika Serikat. Ia bahkan dikabarkan pernah menawarkan diri untuk melunasi utang luar negeri Kolombia yang saat itu mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat
asalkan ia dibebaskan dari ancaman ekstradisi. Tawaran ini, meski mencengangkan, menunjukkan skala kekayaan dan pengaruh yang dimiliki Escobar. Dengan meningkatnya kekerasan dan ketidakstabilan yang disebabkan oleh kartelnya, pemerintah Kolombia meluncurkan perburuan besar-besaran terhadap Escobar. Namun, di tengah tekanan itu, pemerintah juga mulai bernegosiasi untuk penyerahan dirinya. Pada bulan Juni tahun 1991, pada hari yang sama ketika Kongres Kolombia mengesahkan konstitusi baru yang melarang ekstradisi, Escobar menyerahkan diri kepada pihak berwenang. Namun, penahanan Escobar hanyalah formalitas. Ia diizinkan membangun penjaranya sendiri, yang diberi nama La Catedral. Penjara ini lebih menyerupai resor mewah daripada fasilitas pemasyarakatan. Di dalamnya terdapat klub malam, sauna, air terjun buatan, lapangan sepak bola, hingga fasilitas teknologi seperti telepon, komputer, dan mesin faks. Keberadaan La Catedral memperlihatkan betapa lemahnya institusi hukum di Kolombia saat itu dalam menghadapi kekuatan uang dan kekuasaan kriminal. Setelah terjadi kasus penyiksaan dan pembunuhan 2 anggota kartel oleh Escobar di dalam La Catedral, pemerintah memutuskan untuk memindahkannya ke penjara biasa. Namun sebelum pemindahan itu dilakukan, Escobar melarikan diri pada bulan Juli tahun 1992. Melarikan diri dari penjara yang ia bangun sendiri, Escobar kembali ke dalam pelarian, memicu operasi pencarian besar-besaran yang melibatkan pasukan Kolombia, bantuan dari pemerintah Amerika Serikat, dan bahkan kerjasama dari kartel pesaingnya. Pada tanggal 1 Desember tahun 1993, Escobar merayakan ulang tahunnya yang ke-44. Konon, ia merayakan hari itu dengan kue, anggur, dan marijuana. Namun kebebasannya tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, tempat persembunyiannya di Medellin ditemukan. Ketika pasukan Kolombia menyerbu bangunan tersebut, Escobar dan pengawalnya mencoba melarikan diri ke atap bangunan. Terjadi baku tembak, dan Escobar akhirnya tewas tertembak. Meski demikian, sejumlah spekulasi menyebutkan bahwa ia mungkin mengakhiri hidupnya sendiri untuk menghindari penangkapan. Kematian Escobar menandai runtuhnya kartel Medellin. Meskipun masih banyak jaringan perdagangan narkoba yang aktif di Kolombia dan negara lain, kekuasaan tunggal seperti yang pernah dimiliki Escobar tidak pernah muncul kembali dengan skala yang sama. Setelah kematiannya, Escobar menjadi figur legendaris yang terus menginspirasi buku, film, dan serial televisi. Sosoknya dipandang secara beragam. Bagi sebagian, ia adalah kriminal brutal tanpa belas kasihan. Bagi sebagian lainnya, ia adalah tokoh yang membantu masyarakat miskin dan memperjuangkan kedaulatan nasional melawan intervensi asing. Namun yang tak bisa disangkal adalah bahwa Pablo Escobar meninggalkan warisan yang kompleks dan kontroversial. Ia adalah simbol dari ekstremitas kekuasaan yang bisa dicapai seseorang melalui kejahatan terorganisir, tetapi juga pengingat bahwa kekayaan dan kekuasaan yang dibangun di atas kekerasan dan ketakutan pada akhirnya akan membawa kehancuran.